Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arno Falasya Melikur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi robot yang telah saya buat di software VREP, di mana robot ini menggunakan inverse kinematik dalam pergerakannya untuk memindahkan suatu objek dari satu tempat menuju tempat lainnya. Langsung saja yuk kita lihat gimana sih simulasi robot yang telah saya buat ini. Oke, ini merupakan simulasi robotika yang telah saya buat di software VREP Pro Edu. Bisa terlihat di sini saya menggunakan dua robot, yaitu robot lengan pertama yang KUKA ini yang berwarna oranye. Ini tipenya IIWA 14. Kemudian untuk robot lengan yang satu lagi, ini robot lengan KUKA juga, bermerek KUKA juga, tapi dia berwarna putih dengan tipenya itu IIWA 7. Bisa terlihat di sini. Di sini kita menggunakan 3 konveyor, ada konveyor 1, konveyor 2, dan konveyor yang ketiga. Objek datang dari konveyor pertama, kemudian dari konveyor pertama akan dipindahkan menuju konveyor kedua dengan robot lengan yang pertama. Kemudian objek dari konveyor kedua akan dipindahkan menuju konveyor 3 oleh robot lengan yang kedua. Namun untuk robot lengan yang kedua ini dia hanya memindahkan objek yang pertama aja. Jadi di konveyor kedua ini kan nantinya akan terdapat beberapa objek kan. Nah, objek yang dipindahkan dari konveyor kedua menuju konveyor ketiga yaitu objek yang lebih dahulu tiba di konveyor 2 aja. Gitu. Kemudian di sistem robotika ini kita menggunakan beberapa sensor proximity. Ini sensor proximity yang pertama, ini sensor proximity yang kedua, kemudian ini sensor proximity yang ketiga, kemudian ini sensor proximity yang keempat yang ini, kemudian ini sensor proximity yang kelima, dan yang terakhir ini sensor proximity yang keenam. Jadi kita menggunakan 6 sensor proximity. Mungkin langsung kita run aja untuk melihat gimana sih cara kerja dari sistem robotika yang telah saya buat ini. Bisa terlihat objek akan dipindahkan dari konveyor pertama menuju konveyor kedua dengan robot lengan yang pertama. Selama sensor proximity yang pertama mendeteksi adanya objek, maka robot akan memindahkan dari konveyor pertama menuju konveyor kedua. Yang dipindahkan yaitu objek tersebut, objek yang mengenai sensor proximity yang pertama. Nah, di sini nantinya ada 4 objek yang dipindahkan ke konveyor kedua. Nah, objek yang paling pertama datang ke konveyor kedua akan dipindahkan menuju konveyor ketiga oleh robot lengan yang kedua ini. Robot lengan yang kedua ini hanya memindahkan objek yang tiba pertama kali pada konveyor 2 ya. Sedangkan untuk objek yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang keenam ini yang tiba di konveyor kedua ini tidak akan dipindahkan. Jadi seperti itu untuk mekanismenya. Sebenarnya saya juga ingin memindahkan objek-objek lainnya dari konveyor kedua ini menuju konveyor ketiga. Namun saya masih belum menemukan kuncinya atau triknya itu gimana, karena saya sudah mencoba berkali-kali dan hasilnya pun nihil. Jadi saya hanya bisa memindahkan objek yang pertama kali tiba di konveyor kedua itu dipindahkan menuju konveyor ketiga dengan robot lengan yang kedua seperti ini. Kemudian apabila di konveyor 2 ini telah terisi penuh oleh objek, dari sini bisa kalian lihat objek yang ini dia mengenai sensor proximity yang ini, sensor proximity yang keempat sama yang kelima. Kemudian objek yang ini dia mengenai sensor proximity yang ketiga. Nah, apabila sensor proximity yang ketiga, keempat, dan kelima ini aktif, maka objek yang dari konveyor pertama tidak akan dipindahkan menuju konveyor yang kedua. Karena apa? Karena ini mengindikasikan bahwa konveyor kedua ini telah terisi penuh oleh objek, sehingga objek dari konveyor pertama tidak akan dipindahkan ke konveyor kedua oleh si robot ini. Jadi seperti itu untuk mekanisme kerja dari sistem robotika ini. Oke, kita lanjut lagi. Terus gimana sih untuk programnya ini, baik program untuk konveyor pertama, program untuk konveyor kedua, ketiga, maupun robot lengan yang pertama dan robot lengan yang kedua. Mungkin bisa kita lihat dulu untuk program konveyor yang pertama. Nah, sebelumnya ini program yang saya buat ini merupakan
program modifikasi dari sistem robotika yang telah dibuat oleh video YouTube berikut ya. Saya tunjukkan di sini. Nah, jadi sebenarnya saya memodifikasi program robotika dari video YouTube ini, bisa kalian cek di link ini, yang dibuat oleh channel YouTube bernama Mr. Sam ini. Jadi saya memodifikasi program beliau. Nah, mungkin kita lihat aja untuk program di conveyor pertama, apa sih yang saya modifikasi. Kita lihat di scriptnya. Script untuk conveyor pertama ini namanya conveyor belt. Nah, yang saya modifikasi pada program conveyor belt ini adalah di bagian sini. Pertama di bagian insert box. Nah, ini kan untuk memasukkan objek menuju conveyor kan. Nah, untuk insert box ini pada program yang saya buat, itu saya membuat objeknya itu semua berwarna hijau. Jadi objek yang masuk ke conveyor pertama itu semuanya berwarna hijau dan bisa diambil oleh si robot ini. Bisa kalian lihat di sini. Ketika kita run programnya, maka objek yang masuk ke conveyor ke pertama ini merupakan objek yang berwarna hijau semua. Artinya objek yang berwarna hijau ini nantinya bisa dipindahkan oleh si robot lengan yang pertama ini. Kemudian kita lanjut lagi. Ini saya stop dulu. Kita buka lagi programnya. Nah, ini telah saya modifikasi di bagian insert box ini ya. Jadi saya hanya memasukkan koordinat-koordinatnya dengan angka random. Ini kenapa menggunakan angka random? Agar nantinya saat kita run programnya, terlihat antara objek satu dengan objek yang lainnya, itu dia posisinya itu random. Posisinya itu dia tidak sama persis antara satu objek dengan objek yang lainnya. Bisa kalian lihat di sini posisinya itu acak karena kita menggunakan angka random tadi untuk menentukan posisinya. Jadi posisinya itu tidak rapih lurus ya. Posisinya itu acak seperti ini. Ini miring ke kanan, ini miring ke kiri, ini miring ke kiri mungkin ya. Jadi seperti itu. Jadi posisinya itu dia tidak tepat lurus atau tidak rapi, tapi agak sedikit acak. Cuman walaupun posisinya masih acak, tapi dia bisa diambil oleh robot lengan pertama ini. Karena dia robot lengan pertama ini memperhatikan box dummy yang ini. Jadi setiap objek sini mempunyai dummy-nya sendiri. Nah, dummy itu apa sih? Dummy itu merupakan satu titik, di mana titik ini merupakan sebagai acuannya si robot ini untuk mengambil objeknya. Jadi robot dalam mengambil objeknya itu dia bergantung dari si dummy ini. Jadi seperti itu. Kemudian ini kita stop lagi untuk simulasinya. Kita lihat, saya hanya memodifikasi di bagian sini. If res sama dengan 1 artinya apa? Res ini kan dia merupakan sinyal indikator dari sensor proximity yang ini. Res sama dengan sim red proximity sensor proximity, di mana proximity ini tadi kita lihat di atas di sini. Proximity sama dengan sim get object handle proximity underscore sensor underscore belt 1. Artinya proximity ini dia menunjukkan hasil pembacaan dari sensor proximity yang pertama yang ini. Yang ini ya, sensor proximity pertama ini yang berbentuk kon. Hasil pembacaannya itu di program terbaca sebagai ini, proximity aja. Nah, kemudian hasil pembacaannya itu nanti terbaca di res ini. Nah, if res sama dengan 1 artinya ketika sensor proximity yang pertama mendeteksi suatu objek, kemudian and not has stopped. And not has stopped artinya ketika si sensor proximity yang pertama dia mendeteksi objek, kemudian si conveyornya itu dia bergerak, artinya conveyornya itu sedang dalam keadaan bergerak atau tidak berhenti. Then, lalu atau maka di sini ada if bool list. Nah, ini kita lihat ketika bool list di angka satunya itu dia bernilai true dan prox 3 sama dengan 0, prox 3 sama dengan 0. Nah, prox 3 itu kalau kita lihat di sini kan berpacu pada sensor proximity 3. Sensor proximity 3 itu ada di sini. Proximity underscore sensor underscore belt 2 underscore 3. Itu sensor yang mana sih? Nah, itu sensor yang ini ya. Jadi yang ini. Jadi yang prox 3 itu dia hasil pembacaan dari sensor proximity yang ini. Nah, berarti artinya apa? Kalau kita lihat lagi ke programnya. Nah, ini ketika bool list-nya itu bernilai true
Dan prox 3 sama dengan 0, artinya sensor proximity yang ketiga tadi dia sedang tidak mendeteksi suatu objek, maka program ini akan dijalankan yang bawah. Mungkin saya tidak akan menjelaskan semuanya, tapi saya hanya menjelaskan yang bagian saya modifikasi aja di sini. Ini untuk update pickup, kemudian ini untuk OBJS atau remove first object. Di sini ada sim script variable, kemudian di sini ada sim set integer signal. Nah, ini terkait dengan pergerakan robotnya. Jadi nanti robotnya itu dia bisa bergerak mengambil objek kemudian memindahkan ke konveyor kedua, itu bergantung dari instruksi yang ini. Nah, instruksi ini dia baru akan berjalan ketika sensor yang ketiga tadi, sensor proximity yang ketiga tadi, dia sedang tidak mendeteksi suatu objek. Kemudian sensor proximity yang pertama itu dia terbacanya sedang mendeteksi objek, yaitu objek yang ada di sini kan, di konveyor 1. Jadi ketika objek di konveyor 1 mengenai sensor proximity yang pertama, maka perintah yang ini akan dijalankan. Perintah yang ini yang saya blok, inilah yang akan dijalankan. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan program di konveyor yang pertama. Kemudian untuk program robotnya ini sama. Program robotnya itu sama seperti ini. Maksudnya sama apa? Ini program robotnya ini mengikuti sistem robotika yang telah dibuat oleh channel YouTube Mr. Sam ini. Jadi saya mengikuti program robot dari sini. Bisa kalian lihat, kalau mau kalian lihat untuk program robotnya bisa kalian klik linknya di sini di channel YouTube-nya Mr. Sam. Di sini ada linknya, link GitHub-nya. Bisa kalian klik link GitHub-nya untuk melihat program robotnya itu secara keseluruhan. Mungkin saya buka lagi sedikit ya. Seperti ini untuk program robotnya. Di sini ada sim wait for signal. Pertama, si robot menunggu sinyal ini, sinyal object available dari conveyor belt. Bisa kalian lihat di sini di conveyor belt ini. Di conveyor belt ini saat dia terkait dengan program robotnya kan di sini ada sim set integer signal object available sama dengan 1. Artinya apa? Artinya ketika instruksi ini telah dijalankan, maka pada bagian akhir akan di-set suatu sinyal. Sinyalnya itu namanya ini object available dengan value-nya atau nilainya itu 1. Gitu ya. Jadi di program yang conveyor belt ini ketika dia mendeteksi suatu objek, maka si konveyornya itu akan mengeluarkan sinyal object available dengan nilai 1. Nah, kemudian apabila si robot mendeteksi adanya sinyal ini object available, kan sebelumnya itu sinyal object available-nya itu kan gak ada nilainya kan. Nah, kemudian ketika dia dipicu menghasilkan nilai oleh conveyor belt yang pertama, jadi conveyor belt yang pertama tadi ketika dia mendeteksi objek di proximity sensornya, maka conveyor belt akan mengeluarkan sinyal object available. Nah, sinyal object available ini dia akan dideteksi oleh robot kan. Nah, ketika si robot mendeteksi sinyal object available, maka instruksi yang ini, instruksi dari pet ini sampai ke bawah ini akan dijalankan. Dimana untuk yang pertama di sini sim get object handle pickup pet. Ini untuk membuat suatu pet itu lintasan ya, lintasan robotnya. Di sini kita membuat lintasan robotnya dengan nama pickup pet. Kemudian di sini sim follow pet, artinya ini instruksi agar si robot itu mengikuti lintasannya. Jadi pertama kita membuat lintasannya dulu nih. Kemudian setelah lintasannya kita buat, baru kita suruh si robotnya untuk bergerak mengikuti lintasan yang telah kita buat. Dimana lintasannya itu dia dibuat dari target. Kemudian lintasannya itu ini namanya pet ini, pick up pet ini masuk ke sini. Jadi lintasannya itu lintasan yang dari pick up pet ini ya. Nah, pick up pet ini dapat dari mana sih? Pick up pet itu telah dibuat di program yang conveyor belt ini. Conveyor yang pertama. Di sini kan ada instruksi update pick up pet. Nah, ini update pick up pet ini dia berfungsi untuk membuat pet itu lintasan yang bernama pick up pet di sini. Kalau kalian lihat di sini di function update pick up pet. Nah, di sini ada create pet. Buatlah suatu lintasan dengan nama pick up pet dengan posisi yang terlihat di layar ini ya. Nah, kemudian si robotnya itu jadinya nantinya
bergerak mengikuti lintasan yang telah dibuat oleh si conveyor belt yang pertama tadi. Jadi seperti itu. Ini kita lihat. Nah, jadi si robot akan bergerak dari target menuju titik ujung dari lintasannya. Kan lintasannya itu pasti punya titik ujung kan. Lintasan kan dia punya dua titik ya, titik awal sama titik akhir. Nah, titik awal lintasannya itu dia dari target. Nah, titik ujung lintasannya itu telah dibuat atau dideklarasikan di program conveyor belt yang pertama. Gitu ya. Kemudian ini ada tanda 3. Tanda 3 itu menunjukkan bahwa si robotnya bergerak mengikuti lintasan. Itu yang berubah itu tidak hanya posisinya, tapi yang berubah itu orientasinya juga. Jadi posisinya berubah, posisinya itu berarti kan koordinat dalam sumbu X, Y, Z. Kemudian orientasinya dia juga berubah. Orientasi kan berarti koordinatnya si n vektor dari robot, koordinatnya itu pada sumbu alfa, beta, dan gamma kan. Kemudian ini nominal velocity dan nominal acceleration, ini menunjukkan kecepatan pergerakan robotnya yang telah kita dideklarasikan di sini. Nominal vel sama dengan 0,25 meter per sekon. Kemudian untuk nominal akselerasinya atau nilai percepatannya dideklarasikan 0,5 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini robotnya akan mengikuti path-nya atau lintasannya. Kemudian kita tunggu selama 1 detik. Kemudian setelah 1 detik, maka di sini ada sim.setLinkDummy connector pickup dummy. Artinya dummy pada konektor di robot. Kan robotnya itu dia memiliki dummy di bagian konektornya kan. Nah, dummy pada bagian konektor di n vektor robot itu akan kita hubungkan dengan pickup dummy pada objek. Kan di objeknya itu dia ada dummy-nya kan. Dummy-nya itu namanya pickup dummy. Nah, pickup dummy pada objek akan kita hubungkan dengan dummy konektor pada n vektor robot, sehingga nantinya dia bisa nyambung. Nah, ketika dia telah terhubung, artinya kan nanti saat si robotnya bergerak, objeknya itu kan akan terangkat oleh si robot. Jadi seperti itu ya untuk fungsi sim.setLinkDummy. Kemudian ini sim.setObject in 32 parameter, saya juga kurang paham untuk instruksi yang ini. Kita lanjut, ini follow path lagi dari target dengan lintasan tadi. Sebelumnya kan ini 3, 0 kan. Nah, di sini kan sebelumnya 0. Di sini akhirnya 1. Artinya apa? Kalau yang tadi, yang 0 tadi, si robotnya itu dia bergerak dari titik target menuju titik ujung dari lintasan. Nah, kalau 1 ini dia bergerak sebaliknya atau reverse. Reverse artinya si robotnya dia bergerak dari titik ujung lintasan menuju titik target. Untuk yang pertama tadi, ini apabila diisi 0, maka si robotnya bergerak dari titik target menuju titik ujung lintasan. Nah, kalau untuk yang 1 ini berarti robotnya bergerak sebaliknya atau reverse dari titik ujung lintasan menuju titik target dengan kecepatannya negatif ya. Kenapa negatif? Karena kan arahnya berlawanan dengan arah sebelumnya. Kemudian ini ada sim.followPath target release path. Nah, ini kan sebelumnya namanya path kan, lintasan yang pertama. Nah, ini dia lintasannya berbeda lagi. Ini untuk lintasan yang kedua namanya release path. Mungkin kalau kita lihat di gambarnya itu saat kita run ya. Nah, release path itu yang ini, yang kedua. Jadi release path itu merupakan lintasan yang ini dari n vektor robot di sini menuju ke sini. Jadi inilah untuk release path ya. Mungkin kita lihat lagi program robotnya. Nah, itu release path dengan 3.0, artinya si robotnya bergerak dari titik target menuju titik ujung dari lintasan release path. Kemudian kita tunggu selama 0,25 detik, kemudian kita disconnect-kan. Yang tadinya kan konektornya dia terhubung dengan pick dummy kan. Di sini dia konektor terhubung dengan -1. Artinya apa? Artinya konektor yang semula-mula dia terhubung dengan pick dummy itu kita lepas lagi. Gitu ya. Saat kita lepas artinya apa? Artinya objeknya itu dia udah nyampe ke sini. Objeknya itu dia sudah sampai di conveyor kedua. Jadi saat objeknya sampai di conveyor kedua, itu kita lepas koneksinya. Gitu ya. Kemudian saat sudah dilepas, si robot bergerak balik lagi. Ini kan semula-mula 3.0 kan. Nah, terus dia bergerak 3.1. Artinya si robot bergerak lagi dari titik pelepasan objeknya itu menuju titik target atau titik semulanya.
Jadi seperti itu untuk penjelasan program yang pertama ini ya. Kita lanjut lagi. Kemudian saya akan menjelaskan program yang terdapat pada conveyor belt yang kedua. Nah, saya lebih banyak memodifikasi program pada conveyor belt yang kedua ini ya. Apa sih yang saya modifikasi di program conveyor belt yang kedua? Conveyor belt yang kedua ini sebelumnya namanya ini ya, customizable conveyor. Kita klik scriptnya. Nah, kita scroll ke bawah. Yang saya modifikasi itu di bagian sini. Mungkin untuk bagian-bagian lainnya saya tidak akan menjelaskan ya. Saya hanya menjelaskan bagian yang saya modifikasi. Bisa kalian lihat di sini, if prox2 sama dengan 1. Oh ya, sebelumnya prox2 ini merupakan sinyal dari sensor proximity 2. Proximity 2 ini berarti kalau kita lihat di sini, oh ini dari sensor proximity sensor belt 2 underscore 2. Nah, itu yang mana sih kalau kita lihat di ininya? Itu yang ini. Sebentar ya, ini agak sedikit select. Nah, ini merupakan sensor proximity yang kedua di program. Kemudian untuk yang ketiga tuh yang mana? Ketiga itu sebentar saya lihat dulu ya. Yang ketiga itu di sini. Nah, ini yang ketiga. Ini sensor proximity yang ketiga ya. Kemudian ini itu yang kedua. Kemudian ini itu yang pertama. Oh, sebentar. Kita lihat lagi di programnya ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Untuk prox 1 itu dari proximity 1. Proximity 1 itu berarti dari sini. Sensor belt 2 underscore 1. Oh. Sebentar, saya koreksi dikit di sini. Jadi gini, untuk di program conveyor yang kedua, sebentar ya. Nah, ini merupakan sensor yang pertama. Kemudian ini merupakan sensor yang kedua, yang con ini. Kemudian ini sensor yang ketiga, dan yang terakhir ini merupakan sensor yang keempat. Yang sinar ini ya, yang saya klik salah, maaf. Nah, ini merupakan sensor yang terakhir atau yang keempat. Jadi urutannya bisa kalian lihat ya. Ini 1, ini 2 yang con, ini yang ketiga yang lurus ini, yang sinar, kemudian ini yang keempat. Kita buka lagi programnya. Bisa kalian lihat untuk yang saya modifikasi di sini. Ketika sensor proximity yang kedua sama dengan 1, artinya ketika sensor proximity yang kedua mendeteksi suatu objek, kemudian di sini ada end node has stopped, dan ketika si conveyornya sedang berjalan. Jadi di sini ketika sensor proximity 2 sedang mendeteksi suatu objek, kemudian conveyornya sedang berjalan, lalu kemudian sensor proximity yang ketiga mendeteksi suatu objek, dan nilai dari sinyal ini, object available sama dengan nil. Nil itu artinya tanpa nilai ya. Jadi kalau misalkan object available 1 sama dengan nil, artinya si sinyal ini, sinyal object available satunya ini dia kosong. Dia tidak memiliki nilai apapun. Jadi di bahasa program Lua ini ada satu nilai namanya nil, di mana nil itu merupakan kosong. Jadi object available 1 sama dengan nil artinya ketika nilai dari sinyal object available 1 itu dia tidak memiliki nilai apapun. Gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan variabel bantuan bernama object available 1. Itu merupakan variabel sinyal integer ya. Di sini kita deklarasikan di bagian awal objek available 1 sama dengan nil. Ini nilai awalnya. Nilai awalnya itu sama dengan nil, sama dengan kosong, nggak punya nilai apapun. Beda ya antara nil sama 0. Kalau 0 kan berarti oh nilainya tuh ada, nilainya tuh sama dengan 0. Tapi kalau nil ini dia benar-benar tidak memiliki nilai. Dia benar-benar kosong. Nah, di sini bisa kalian lihat, maka yang semula-mula conveyornya masih berjalan kan di sini end node has stopped. Kemudian has stopped sama dengan true. Artinya si conveyornya itu dihentikan. Nah, di sini if has stopped artinya ketika si conveyornya telah dihentikan, maka di sini kita menggunakan variabel bantuan bernama i, di mana i sama dengan i plus 1. Oh iya, sebelumnya itu i dideklarasikan min 1 ya.
I sama dengan min 1 dideklarasikan di awal, kemudian I-nya diubah menjadi 1 di sini, menjadi 0 ya. Pada kondisi awal kan I-nya sama dengan I plus 1, kan tadinya I-nya min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi nilai I pada keadaan awal di sini sama dengan 0, kemudian nilai I ini dimasukkan ke fungsi insert box. Nah, di dalam fungsi insert box itu ada apa aja? Ada ini. Pertama ada, kita deklarasikan dulu variabel lokal ini ya, bernama A. Ini saya tulis lokal di sini. Nah, lokal A, ini variabel lokal bernama A. Dengan variabel lokal A ini merupakan string bernama box dummy I. Kemudian kita deklarasikan juga variabel lokal B di sini ya. Ini lokal A, ini lokal B sama. Nah, ini. Kemudian ini saya benarkan dulu sedikit di sini ya. Nah, bisa kalian lihat box dummy. Nah, kemudian di sini ada string dot gisap. Nah, ini artinya di sini kan variabel A ya. Jadi pada string A, huruf I pada string A di sini kita ganti dengan nilai I di sini. Jadi nilai I yang masuk ke insert box tadi itu kita masukkan di sini untuk menggantikan posisi nilai I di sini menjadi variabel I di sini. Oke, kemudian kita deklarasikan variabel lokal bernama box dummy 1. Ini untuk menghandle B. Nah, berarti objek yang bernama B itu kan merupakan string ini kan, box dummy I. I-nya itu bergantung dari nilai I di sini ya. Kalau misalkan I-nya 0, berarti nanti di sini box dummy-nya box dummy 0 gitu ya. Jadi ketika I-nya sama dengan 0, berarti ini misalkan aja ya. Ketika I sama dengan 0, berarti kan sini box dummy 0. Artinya nanti di sini box dummy 1 ini akan menghandle objek box dummy 0 yang ada di program simulasi ini. Kemudian di sini ada post dummy box sama ori dummy box. Ini merupakan fungsi untuk mendapatkan posisi dari dummy objek itu box dummy 0 sama orientasi dari box dummy 0. Kemudian hasil dari fungsi insert box ini akan mengembalikan nilai ini, nilai post dummy box, mengembalikan nilai posisi dari dummy box sama mengembalikan nilai dari orientasi dummy box. Nah, nilai dari posisi dan orientasi dummy box akan dikembalikan ke sini menjadi nilai variabel BC, di mana BC ini merupakan variabel bernama type table ya. Table itu dia sejenis array kalau di bahasa program C. Kan kalau di bahasa program C itu kita kenal array kan. Nah, array itu kalau dalam bahasa Lua itu disebut sebagai table. Jadi di sini dideklarasikan BC merupakan table. Kemudian di sini kita memanggil fungsi update pick update, di mana update pick update ini masukannya berupa BC1 sama BC2. Jadi objek atau nilai dari table BC yang pertama sama nilai dari table BC yang kedua ini, tabel BC ini akan dimasukkan ke fungsi update pick update. Ini merupakan fungsi update pick update yang pertama ini, masukannya A sama B. Di sini untuk membuat lintasan dari robotnya untuk mengambil objeknya ya. Jadi si robot nanti kan akan mengambil objeknya itu dari conveyor 2 menuju conveyor 3, itu kan pasti membutuhkan suatu lintasan kan, lintasan untuk pergerakan robotnya. Nah, lintasan pergerakan robotnya dibuat oleh fungsi ini. Kemudian setelah lintasannya dibuat, kita mendeklarasikan suatu variabel bernama variabel B, di mana variabel B ini akan memanggil fungsi handle dummy, di mana fungsi handle dummy ini masukannya berupa nilai I di sini. Nah, handle dummy itu apa sih? Nah, di sini saya sudah membuat fungsi bernama handle dummy, di mana fungsi handle dummy ini dia berfungsi untuk menghandle atau mengendalikan dari box dummy-nya itu. Jadi ketika I-nya sama dengan 0, maka box dummy yang mau kita kendalikan yaitu box dummy yang ke 0. Kemudian apabila I-nya 1, berarti box dummy 1 yang mau kita kendalikan. Nah, di sini kita mau mengendalikan box dummy yang ke 0. Berarti di sini box dummy I-nya nanti diganti menjadi nilai I-nya itu kalau misalkan 00, kalau 1 ya 1, 2, kalau I-nya 2 ya 2 dan seterusnya. Nah, kalau I-nya 0 berarti kan di sini jadinya nanti box dummy 0 diubah dengan string.gsub ini ya. Kemudian dikembalikan, di return menjadi box dummy 1. Nah, artinya variabel B ini akan mengendalikan box dummy yang sesuai dengan nilai I di sini. Kemudian
handlean dari box dummy itu akan kita kasih ke pickup dummy 1 di ini robot script handle. Nah, robot script handle ini merupakan suatu variabel di mana variabel ini dia akan mengendalikan ini, bisa kalian lihat di sini robot script handle 1 ini sim.getScriptHandle lbr underscore iiwa underscore 7 underscore r800. Artinya robot script handle 1 ini merupakan variabel yang akan kita gunakan untuk menghandle robot lengan yang kedua ini ya. Jadi robot lengan yang kedua ini akan dikendalikan oleh conveyor yang kedua. Conveyor kedua bisa mengendalikan robot lengan yang kedua dengan fungsi yang tadi itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini di handle. Kemudian di sini ada sim.setIntegerSignal object available 1. Nah, kan pada sebelumnya itu kita mendeklarasikan object available satunya sama dengan nil. Nah, kemudian apabila perintah ini kita jalankan, maka object available satunya itu yang semula-mula dia nil itu dikasih nilai menjadi 1 di sini. Ada sim.setIntegerSignal object available 1, 1. Artinya object available 1 itu kita kasih nilai bernilai 1. Nah, karena kita kasih nilai, nantinya dia akan memicu pergerakan yang ada di robot lengan yang kedua, gitu ya. Kemudian di sini ada sim.clearIntegerSignal object available. Nah, object available 1 ini yang semula-mula ada nilainya ini akan kita hapus pas kapan? Pas ini, sensor proximity yang kedua sama sensor proximity yang ketiga itu bernilai 0. Jadi kalau kita lihat lagi di sini, jadi yang mana tuh? Jadi yang ini. Ini kan sensor proximity yang kedua ya. Yang kon ini sensor proximity yang kedua. Yang lurus ini, yang sinar ini sensor proximity yang ketiga. Nah, ketika si sensor proximity yang kedua sama yang ketiga itu dia tidak mendeteksi objek apapun, maka nilai dari object available itu harus dihapus. Itu sebagai pengontrol aja. Object available satunya ini harus kita hapus. Artinya apa? Artinya, oh, berarti nggak ada objek yang nyampe di sensor proximity kedua sama 3. Jadi ketika nggak ada objek yang tiba di sensor proximity kedua sama ketiga, maka nilai dari object available 1 itu harus kita hapus dengan perintah ini, sim.clearIntegerSignal object available 1. Oke. Kemudian kita menggunakan prox 4. Nah, ini sensor proximity yang keempat. Ini letaknya di mana sih? Ini tuh letaknya di sini ya. Yang ini. Jadi di conveyor ketiga kan di sini ada sensor proximity yang panjang ini. Nah, sensor proximity yang panjang ini pada conveyor ketiga itu kita deklarasikan sebagai prox 4 di program conveyor yang kedua. Di sini ya. Jadi if prox 4 sama dengan 1, ketika si sensor proximity 4 yang ada di conveyor ketiga itu mendeteksi suatu objek, maka nilai dari objek available 1 itu harus kita kosongkan menjadi nil di sini. Gitu ya. Ini untuk memastikan bahwa oh, berarti robotnya itu udah objek yang diangkat oleh si robot lengan yang kedua itu telah tiba di sensor proximity yang keempat. Gitu ya. Oke. Itu penjelasan program untuk conveyor yang kedua ini. Kemudian untuk program yang terdapat pada robotnya sih sama ya, seperti program yang terdapat di robot lengan yang pertama. Kalau kita lihat di sini yang lbr underscore iiwa underscore 7 underscore r800, kita klik scriptnya. Nah, ini sama seperti program yang di robot lengan pertama. Bedanya mungkin di sini hanya kita modifikasi dari variabelnya aja ya. Nominal filenya ini kita modifikasi dari nominal file 1, di sini nominal acc1, kemudian di sini dikasih target 1, di mana target 1 ini merupakan variabel yang bisa menghandle objek dari target 1. Nah, target 1 ini ada di robot lengan yang kedua ya. Kemudian konektor 1 ini merupakan objek yang ada di robot lengan yang kedua. Kemudian di sini kita menghandle customizable conveyor, artinya robot ini dia dikendalikan oleh conveyor yang kedua ini. Kemudian untuk program yang bawahnya sama seperti program di robot yang pertama tadi. Baik dari awal ini, dari sim.waitForSignal object available 1 sampai yang bawah. Mungkin hanya kita modifikasi di sini aja. Di program robot sebelumnya kan di sini namanya object available aja. Nah, kalau di robot yang lengan yang kedua, di sini kita kasih nama object available, ada angka 1 di sini. Object available 1. Kemudian di sini pick up pad 1 dan seterusnya sampai di sini target 1, release pad 1. Jadi hanya kita tambahkan angka 1 aja di belakangnya. Itu sebagai pembeda antara robot pertama sama robot kedua ya. Oke.
Mungkin untuk penjelasan simulasinya sudah selesai di sini. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan simulasi robotika beserta modifikasinya yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.